sedikit penekanan bahwa memang salah satu persoalan ataupun masalah di BUMN adalah culture. Ini yang menurut saya harus direformasi. Kenapa kemarin juga saya memberikan catatan khusus kepada Pak Agus, khusus dengan sumber daya manusia, karena memang culture-nya harus dirubah. Sistem pengelolaan manajemennya juga harus dirubah. Kalau culture-nya masih mengikuti culture lama, Pak Erik sudah berupaya 5 tahun saya kira mengubah situasi BUMN. Dan ya Pak Erik menurut saya sebagai Menteri BUMN terbaik lah ya. Dan mengubah, silakan tepuk tangan. Mengubah culture menurut saya. Tapi ini belum selesai. Dan begitu Pak Doni menyampaikan beberapa presentasi dengan bagaimana penajaman dan pendalaman terhadap masalah, kemudian solusinya juga disampaikan, saya berpikir, wah ini tepat. Mudah-mudahan ya ke depan inilah bentuk BUMN yang baru, menjadi pohon fiskal bagi negara, dan kemudian juga bisa memberikan kontribusi langsung kepada rakyat. Paling tidak menurut saya ada 3 hal nanti Pak Doni yang diperhatikan betul ya. Jadi jangan sampai direksi-direksi BUMN itu ya karena ketidakenakan, karena itu, karena ini, kemudian mengabaikan 3 prinsip menurut saya. Knowledge, ilmunya harus cukup lah jadi direksi itu. Punya ilmu yang cukup, punya pengetahuan yang sama. The right man and the right job. Kemudian punya skillnya juga cukup. Sehingga dia mampu untuk bisa menjalankan tanpa harus berpikir lama lah gitu ya. Paling tidak berpikir lama. Attitude ini BUMN itu kadang-kadang BUMN-nya rugi, dianya hidup mewah. Ini berulang kali saya sampaikan. Para pelaku atau pegawai BUMN-nya mewah-mewah, perusahaannya rugi. Jadi kontradiktif dengan BUMN, yang pada akhirnya yang rugi negara gitu. Karena ini perusahaan negara, bukan perusahaan orang tuanya. Kalau Pak Erik sejak kecil sudah menjadi orang kaya. Orang kaya, keluarganya sudah keluarga kaya. Wajar itu perusahaan Pak Erik. Tapi Pak Erik begitu masuk BUMN, benar-benar apa namanya, amanah, apa namanya, tagline-nya itu, akhlak. Akhlak itu kan luar biasa gitu loh. Nah, mudah-mudahan saya kira ini di periode kedua Pak Erik Menteri BUMN semakin baiklah Pak Erik ya. Dan saya menaruh hormat untuk itu. Nah, satu hal lagi Pak Doni yang sering saya lihat. Para direksi ini sering sekali suka dengan CAPEX, ya, capital expenditure. Senang dengan membuat proyek-proyek baru. Padahal kemudian menjadi hutang, kemudian sulit terbayar, pada akhirnya cash flow menjadi sulit, keuangannya rusak. Ujung-ujungnya penyertaan modal negara. Dan kemudian pada akhirnya ya mereka minta penugasan. Ini yang menurut saya tergambar dan sudah teridentifikasi oleh DAM, dan antara aset manajemen oleh Pak Doni dan kawan-kawan sudah tergambar, sudah teridentifikasi, dan dalam simulasinya saya melihat benar juga. Kalau ini lama-lama terus, ini menjadi sebuah persoalan yang semakin dalam, persoalan yang semakin besar. Dan menurut saya inilah yang saya meyakini ke depan duet antara Kementerian BUMN dan Danantara ini mampu untuk bisa memberikan solusi yang terbaik. Atas masalah-masalah itu, saya tidak ingin mengungkapkan masalah di sini. Karena merasa saya sudah cukup menyampaikan masalah pada waktu pembahasan secara detail bersama Pak Doni. Yang terakhir yang penting dibangun adalah kolaborasi antara Kementerian BUMN dan BPI Danantara. Ini yang harus diperjelas, hubungan kinerja antara tugas yang harus dilaksanakan oleh Kementerian BUMN dengan BPI Danantara. Saya kira ini penting untuk dituangkan dalam konsepsi yang lebih jelas. Sehingga apa tugas Kementerian BUMN, tugas Danantara, ini jelas. Nah, kalau ini sudah jelas kedua-duanya dan kemudian saling mendukung, saya kira ini duet maut ke depan. Ya. Baik untuk pengembangan terhadap institusi BUMN di dalam negeri maupun bisa ekspansi usahanya ke luar negeri akan lebih kuat. Dan ingat,
bahwa kelahiran Danantara ekspektasinya begitu tinggi, baik dari Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto maupun dari masyarakat. Kelahiran Danantara ini betul-betul menjadi harapan besar, bisa menjadi pendorong, bisa menjadi pembangkit terhadap ekonomi Indonesia, bisa menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, oleh karenanya harapan besar ini ya harus dijawab dengan kinerja, dijawab dengan hasil, dan tentu harus dilakukan secara akseleratif dengan percepatan, dan waktunya sangat terbatas. Kekuasaannya 5 tahun. Kalau bagus dalam 5 tahun ya bisa dilanjut. Kalau tidak baik dalam 5 tahun ya wassalam bisahab gitu ya. Nah, itu yang harus menjadi batasan kita bersama. Dalam kekuasaan sistem negara ada batasan waktu, itulah yang harus dikejar. Timeline-nya seperti apa? Itu yang belum muncul dari Pak Doni. Timeline untuk bisa mencapai terhadap 21 ini, misalkan 5 persoalan selesai dalam 1 tahun. 10 persoalan ini bisa rapih dalam 1-2 tahun misalkan. Persoalan maskapai tahun depan udah selesai Pak, tahun depan. Persoalannya, Ibu apa ya? Yang ngurus apa ya Ibu ya? Ngurus bandara ya Bu ya? Biasa ngurus Pale, ngurus bandara sekarang Ibu. Ngurus maskapai. Kereta cepat akan selesai dalam 2 tahun, selesai misalkan. Ini Pak yang harus, nah sehingga selanjutnya sebagai anggota DPR kita mengawasi ini sambil mendorong, jangan sungkan-sungkan. Kalau ada kebijakan yang tentu ini menjadi hambatan di dalam pelaksanaan di eksekutif, ya sampaikan sehingga tidak tabu bahwa undang-undang yang baru lahir tahun 2025 ini 2026 bisa gitu. Kalau memang ada hambatan-hambatan regulasi. Saya kira demikian Pak Ketua, terima kasih.